Halo, selamat datang di Kokonya TV. Woi, bangun yang ketiduran, lagi nonton MU ketiduran lu gimana sih? Ya, tapi anyway kita menang ya buat yang ketiduran ya. Kita menang 1-0 di babak injury time. Marcus Rashford ngegolin asisnya Bruno Fernandes ya. Ini gue bener-bener gak nyangka golnya karena gue pikir ya itu udah ya Marcus Rashford sendiri di pressing 3 orang gitu. Menurut gue sih nggak mungkin gol, tapi ternyata kena deflect dan gol. Ya, ini sih gue hargain banget golnya. Kenapa? Karena ini match sebenarnya boring sekali. Jadi kalau kalian ketiduran tuh bener-bener ya layak juga lo ketiduran gitu. Gue aja hampir ketiduran. Bener-bener boring dan ini match layak seri ya, 100% layak seri ya. Kita dari babak pertama sama babak kedua tuh sejalannya sama aja gitu loh ya, nggak deadlock, 100% deadlock ya. Kita main juga nggak gitu bagus secara attacking ya. Kita punya passing banyak yang nggak connect ya. Link up play kita kurang bagus, crossing pun banyak yang dipatahin ya. Dan dipatahin juga karena Wolverhampton pun parkir bus dan mereka defense sangat bagus sekali. Ya, bener-bener rapet di belakang tuh, rapet serapet-rapetnya ya, udah kayak apa aja dia rapetnya, dia punya rapet sekali deh ya, susah banget ditembus ya. Sorry nih ya, tapi bener-bener susah ditembus saking rapetnya. Jadi gimana pun juga gol seperti ini ya, kemenangan seperti ini, ugly win atau enggak yang bisa bilang ini sangat diperlukan oleh Manchester United ya, karena ya kita bisa juara kalau kita bisa dapat poin ya pada saat kita main jelek. Ya pada saat kita main jelek kita nggak dapat 1 poin doang, tapi kita bisa dapat 3 poin. Ini yang bisa bikin kita juara ya, bukan kita main bagus terus. Karena ya kita realistis aja ya kan, kita main berapa 38 game kalau salah, kayak 38 game dalam satu musim. Nggak mungkin kita main bagus terus dari 1 sampai 38, benar nggak? Pasti ada main jeleknya. Dan main jelek ini, pas kita main jelek kita nggak boleh kalah yang pasti ya. Kita kalau main jelek bisa menang, itu yang bisa memenangkan kita piala ya, terutama EPL. Nah itu jadi gue sih sebagai fans menghargai banget ini kemenangan, untuk fans juga gitu. Ini fans yang menang gitu loh, karena kita udah desperate banget nonton nih. Waduh nih kayak gini lagi, waduh bener-bener ini bola seri nih, bola seri nih, bola seri. Ternyata kita bisa dapat 3 poin ya, ini penting sekali. Performance wise sekali lagi gue nggak happy ya. Kenapa? Karena oke lah Wolverhampton parkir bus segala macam, tapi dari segi kitanya sendiri ya kita nggak banyak banget, ibaratnya apa ya, teamwork kita tuh benar-benar nggak solid hari ini ya. Kita mau coba link up play, mau coba apa segala macam, pasti apa namanya kepotong lah, salah passing lah, salah crossing lah, crossingnya nggak bener lah. Jadi bener-bener gue bilang sih dari awal sampai 90 menit itu kayak gitu semua ya, ngebosenin. Yang bisa kalau kita bisa lihat juga on targetnya cuma berapa gitu ya. Ya kalau kayak gue bilang, kalau nggak salah kita chance bagus cuma 2 ya, bener-bener big chance ya. Yang babak pertama si Greenwood tuh ya, Greenwood crossing, Bruno nembak. Terus ada babak kedua ada satu lagi gue lupa siapa. Dan Wolverhampton sendiri juga ada sekitar 1 atau 2 chance yang bagus gitu. Jadi ya ini game 100% layak seri ya. Cuma kita dapat 3 poin dan gue sih hargain banget itu, dan kita naik ke peringkat 2 kalau salah ya sekarang ini ya, klasemen sementara. Jadi ya kita harus hargai ya, kemenangan-kemenangan seperti ini harus kita hargai ya. Oke, pasti fans Arsenal, fans Chelsea dan lain-lainnya ya itu pasti pada wah lu hoki ya, bodoh amat ya kan. Ugly win kita tetap ya, will take it, bener nggak? 3 poin tetap bagus ya, tapi sekali lagi semoga kita nggak main seperti ini lagi ya ke depannya. Semoga kita bisa lebih fokus ya. Mungkin ada faktor kecapean, tapi Wolverhampton sendiri pun lebih capek dari kita karena dia baru main kemarin kan ya. Kita ada sehari lah lebih lah untuk istirahat. Jadi kalau bilang kecapean pun ya kita dua sisi juga kecapean gitu. Jadi kita nggak bisa pakai itu sebagai alasan. Nah, oh Bruno kecapean, Marcus Rashford kecapean, nggak bisa pakai itu sebagai alasan ya. Anyway kita harus lebih fokus, ritmenya harus dapat next time ya kan. Jangan sampai kita main kayak begini lagi, bosenin banget, ritmenya sama sekali nggak dapet ya, nggak connect lah, passingnya ada yang over lah, ada apalah, bener-bener nggak ini ya. Terlepas Wolverhampton parkir bus dan defense sangat bagus sekali ya, terlepas dari itu, tapi tetap menurut gua kita harus main lebih bagus lagi, ritmenya harus lebih dapat lagi gitu dari ini gitu ya. Oke, kita lihat line up sebentar ya, karena nggak banyak juga yang bisa diomongin dari game ini. Karena ya itu kayak gue bilang tadi, 90 menit itu boring sekali ya. Kita nggak bisa nembus, dan kita punya performa attacking pun juga ya nggak sebagus-bagus yang kemarin-kemarin lah ya. Cuman dari segi line up, gue setuju sama line up ini ya, karena ya sekali lagi Ole memutuskan untuk pakai Paul Pogba dan Matic ya. Maksudnya minimal 1 box to box, 1 CDM, dan itu menurut gue sih works sekali ya. Kalau kita pakai 2 kayak Matic atau Fred ya, 2 CDM, benar-benar 2 CDM, itu menurut gue sih kita nggak bakal bisa benar-benar tembus hari ini gitu loh ya, nggak bisa menang hari ini ya. Anyway dari segi bertahan ya, gue cuma bisa bilang dari segi bertahan kita bagus juga ya, nggak jelek. Apa namanya, Harry Maguire lumayan mainnya bagus. Eric Bailly menurut gue sih patut banget untuk start ya.
Dan kita harus berdoa banget ya biar Eric Bailly itu nggak suka cedera gitu loh ya, karena speednya Eric Bailly ini benar-benar kelihatan banget membantu sekali dalam mematahkan counter attack-nya Wolf. Membantu banget. Biasanya kalau itu Lindelof out of position udah pasti nggak bisa ngejar bola. Kalau Eric Bailly out of position dia bisa ngejar bola, dia bisa langsung cover ke belakang. Ini benar-benar kalau gue bilang sih Maguire, Lindelof udah pasti nggak bisa main bareng lagi, nggak bisa. Ya, either kita pakai Eric Bailly, Lindelof, atau ya pokoknya Harry Maguire sama Lindelof nggak bisa bareng lah. Ya Harry Maguire sama Eric Bailly. Kalau nggak sama Tuan Sibi kan, Tuan Sibi cepat juga kan. Atau enggak ya Eric Bailly sama Lindelof gitu loh. Ya jadi ini kita nggak bisa lagi ngeliat Maguire sama Lindelof sih kalau gue bilang sih setelah pertandingan ini ya gue lihat ya Eric Bailly speednya benar-benar kita perlukan sekali untuk mematahkan counter attack ya. Dari segi penyerangan segala macam gue udah bilang ya sama aja ya dari awal sampai akhir itu ya boring sekali, nggak ada bola yang tembus, kebanyakan mandek di tengah, kalau nggak overpassing, passingnya terlalu pendek, pokoknya salah passing semua deh, crossing juga nggak ada yang bagus ya, pokoknya gitulah ya. Ini sekali lagi ini layak seri tapi kita menang dan kita sebagai fans harus senang ini menang ya, walaupun kita main jelek harus senang kita menang dan kita berharap ya nextnya kita bisa mendapatkan ritme permainan ya, walaupun kita melawan tim yang parkir bus ya, bisa menemukan ritme permainan, bisa at least crossing goal atau apalah gitu lah ya. Jadi ini doang ya kalau gue bilang ya, sekian ya, ini cukup pendek ya mungkin ya videonya karena ya nggak banyak bisa diomongin ya, nggak banyak bisa diomongin. Tapi kalau gue ngomong sekali satu lagi juga, ini kayaknya nih wasit sedikit pasif ya nih orang ya, banyak banget fall dari Wolverhampton tuh gue lihat tuh nggak di-print gitu loh ya, kita nggak dapat gitu loh pelanggaran itu semua gitu loh. Jadi ini wasit sih sedikit katro sih kalau gue bilang sih. Cuman ya terlepas itu ya kita layak seri sebenarnya, tetap aja layak seri ya. Oke, paling itu doang gue bisa ngomongin dari pertandingan ini ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.